Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di acara Peram Pena Ramadan. Baik ayah bunda, selamat pagi. Berjumpa lagi bersama kami di Pena Ramadan. Untuk kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial sekali. Dimana adik-adik kita ini, karena mereka semua berasal dari salah satu universitas yang pernah mengabdikan dirinya di sekolah SLB Pelita Nusa. Langsung saja kita kenalkan siapa saja adik-adik kita ini. Yang pertama ada Bapak Wahyu. Halo semuanya. Nah, kemudian ada lagi namanya Ibu Rifni. Halo semua. Nah, dan yang terakhir yang paling kece ada Bapak Anggi. Ya, halo semua. Nah, kali ini di kesempatan ini kita akan berbincang sedikit tentang mengulik-ngulik kebiasaan ataupun bagaimana sih rentetan daripada puasa mereka-mereka semuanya. Gimana nih, kira-kira masih semangat atau enggak nih? Masih dong, Masih. Pak. Oh, masih semangat. Masih Alhamdulillah. Nah, puasa saja mereka masih semangat, apalagi ketika nggak puasa. Ya, dan kita udah di pertengahan bulan Ramadan ini. Pastinya biasanya sih nggak semua orang ya. Biasanya di pertengahan Ramadan ini semangat-semangat itu sebagian orang ada yang menurun atau kurang energik ya Pak Enggi ya. Nah, tapi kalau saya perhatikan ini adik-adik ini tetap semangat dari sebelum puasa sampai sekarang ya tetap begitu-gitu aja, nggak ada nampak lemasnya, nggak ada nampak lapar hausnya. Itu bisa nggak sih berbagi tipsnya gimana biar tetap optimis apalagi tetap energik ya apalagi dalam dunia kemahasiswaan. Nah, mungkin saya bisa bertanya dulu sama salah satu dari mereka, Pak Wahyu. Ya, kita manggilnya Dek Wahyu kalau di sini ya. Nah, jadi kalau Dek Wahyu sendiri, itu tips-tipsnya atau selama Ramadan itu bagaimana untuk menjaga aktivitas dan juga energik untuk menjalani hari-hari itu bagaimana? Bisa diceritakan, Pak Wahyu? Jadi kebetulan kan kita di sini dari Fakultas Psikologi. Fakultas Psikologis. Jadi berdasarkan itu aja ya Pak ya. Berdasarkan mindset berarti ya. Mindset. Wah, Jadi mindset. pola mindsetnya yang diubah. Jadi jangan nganggap bahwa puasa itu sebetulnya suatu tekanan gitu. Tekanan. Suatu yang memberatkan. Jadi Memberatkan. ya. Jadi selalu tenang aja gitu. Nah. Menjalaninya bagaimana? Itu Mungkin- perlu dicatat. Ya. Nah, cara menjalani puasa itu tergantung Ya. dari mindset kita. Tergantung dari mana. Nah, bagaimana kita berpikir. Kalau kita hanya berpikir puasa ini sekedar menahan lapar dan haus, pastinya bermalas-malasan ya Pak Wahyu ya. Tapi kalau misalkan kita itu berorientasi puasa ini untuk meningkatkan ibadah kita, kinerja kita, pastinya kan tetap terjaga ya Pak Wahyu ya. Apalagi di sela-sela waktu kerja ya Pak. Wah, itu luar biasa tuh Pak Wahyu. Nah, itu tadi tips dari Pak Wahyu. Mungkin bisa dicatat untuk menjadi referensi dalam kita menjalani ibadah puasa. Nah, terus Pak Wahyu, biasanya kan kalau di bulan Ramadan itu kan ada kegiatan-kegiatan lain gitu ya. Contoh ada ngabuburit bareng misalnya, entah itu sama teman komunitas atau teman-teman di kampus. Itu bisa diceritakan Pak Wahyu bagaimana keseruannya itu? Ya kalau sejauh ini memang terlihat seru ya Pak ya. Iya. Sudah dijalani memang seru. Mm-hmm. Dan cukup menyenangkan. Cukup menyenangkan juga ya. Nah, biasanya itu kalau misal Walaupun sedikit boros ya Pak jadinya. oh sedikit boros. Tapi kalau selama masih ada yang mentraktir kan, kenapa harus uang keluar kan gitu kan? Nah, kalau misalnya teman-teman ada yang calling nih, ayo kita bukber yuk, kan? Ya, istilah kata kan kalau misalnya yang ngajak harus siap untuk menanggung loh, kan begitu sebenarnya kan? Nah, begitu. Tuh. Nah, salah satu dari Pak Wahyu tadi yang bisa kita ambil adalah mindset. Ya, it's all about mindset. Nah, kalau kita berpikir bahwasanya puasa itu bisa meningkatkan kinerja kita, atau mungkin puasa ini menjadi batu loncatan ataupun juga tolak ukur. Wah, kalau biasanya itu puasa ini aku bisa lebih baik, next kemudian aku juga bisa lebih baik lagi. Nah, seperti itu ya ayah bunda, teman-teman.
itu perlu dicatat dan diamalkan. Oke, nah ini kita tanya lagi kepada adik kita yang kedua ini, ya, kebetulan beliau sendiri yang paling cantik di antara semua ini, itu Dek Rifni. Dek Rifni, nah, oke, jadi kalau Dek Rifni ini, kalau boleh tahu, kalau misalkan di bulan Ramadan itu acara spesialnya apa aja tuh? Acara spesial kalau dari saya sendiri itu buka bersama dengan teman-teman. Buka puasa dengan teman-teman tadi. Bersama dengan teman-teman. Karena kan di perkuliahan tidak ada ikut organisasi, di luar juga tidak ada ikut organisasi. Jadi yang ditunggu-tunggu cuman reunian dengan teman-teman yang udah lama nggak jumpa. Jadi yang ngelakuin agenda seperti buka bersama. Kalau Bu Rifni ini beliau karena di kampus itu dia tidak mengikuti agenda kampus, jadi untuk reunian ya tibanya melepas kerinduan sama. Tapi kalau boleh tahu itu teman-teman yang mana dulu? Karena yang saya tahu kan reuni itu kan misalnya teman SD saya, SMP, itu kan reuni. Nah kalau yang di masa perkuliahan ini reuni yang mana dulu nih? Karena kan saya anak rantau ya Pak ya. Ya anak rantau. Itu kalau selagi saya di Pekanbaru, Pekanbaru itu reuniannya dengan teman-teman kelas atau teman-teman yang sekos yang lama, yang dikenal gitu. Oh, berarti yang sekos lama yang dulu pernah sekos itu bisa dikatakan reuni juga ya? Meskipun kita kan nggak cuma berdua aja, Pak. Nggak cuma berdua aja. Kos yang lama gitu. Sama kos yang lama. Nah, kemudian kalau misalkan ngabuburit itu biasanya ada agenda nggak? Maksudnya kan ketika buka puasa biasanya sebelumnya orang itu kan ada mengadakan tausiah, atau mungkin mereka bagi-bagi takjil gratis, atau mungkin mereka berdoa atau belajar bersama anak-anak yatim gitu. Nah kalau Bu Rifni sendiri bisa diceritakan ketika ngabuburit itu aktivitasnya apa untuk mengisi menjelang berbuka puasa itu tadi? Berburu takjil, Pak. Berburu takjil. Berburu takjil itu berarti Bu Rifni sama kawan-kawan keliling Pekanbaru cari mana orang yang bagian takjil gitu ya. Nanti wah, ini unik ini. Karena sebagai anak kos itu kan untuk menghemat biaya. Betul. Nah, dari ini satu ilmu lagi kita dapatkan dari adik-adik kita ini adalah kalau bisa dapat yang makanan takjil gratis, kenapa harus mengeluarkan uang buat takjil gitu ya. Nah, jadi kelilingin lah. Saya kasih tahu nih Bu Rifni nih ya, dari ini nih. Biasanya yang banyak bagi takjil itu pertama di Arifin Ahmad. Nah itu sebelah kiri kanan itu ada. Kemudian kalau arah mau ke Panam itu di Subrantas, itu sebelum dari Riau Pos itu, Riau Televisi itu sebelah kiri itu biasanya ada 2 kelompok bagian takjil. Jadi besok kalau misalkan lagi berburu takjil, saya sarankan ke sana. Karena takjil itu nasi, ada ayamnya juga, nggak cuman kue-kue lah sama apa namanya itu sama aqua janda seperti itu. Tapi yang jelas menjalani puasa itu semakin mau mendekatin 1 Syawal semakin semangat ya. Artinya konsistensi kita dalam menjalani ibadah puasa itu tidak ada alasan lah. Oh saya ini lapar nih, haus nih, nggak energi segala macam, nggak ada. Semuanya itu tetap terjaga staminanya dan orientasi untuk istiqomah dalam menjalani ibadah Ramadan itu semuanya terlaksana. Begitu ya Bu Rifni ya. Oke. Sekarang kita beralih lagi kepada adinda kita yang terakhir ya, Anggi Pratama. Nah, bisa diceritakan Dek Anggi bagaimana menjalani bulan puasa itu, apalagi ini dari pertengahan nih. Kegiatan saya selama puasa dapat melakukan sholat tarawih. Sholat tarawih. Ya, kadang agak bolong-bolong lah Pak. Nah, jadi ayah bunda, teman-teman sahabat pena, nah Pak Anggi ini beliau lebih memikirkan sholat tarawih ya, meskipun ada bolong-bolong tapi setidaknya. Jadi kan begini ya Pak Anggi, kalau saya sih jujur kalau tarawih itu dulunya memang agak malas, cuman saya berpikir bahwasanya Ramadan ini kan sekali setahun, jadi kalau kita tidak memaksimalkan sayang rasanya seperti itu. Oke, tadi kita udah cerita sedikit banyak tentang kegiatan-kegiatan ya, atau apa aja sih yang dilakukan untuk mengisi hari-hari di bulan Ramadan kepada Dek Wahyu, Dek Rifni, dan juga Dek Anggi. Nah sekarang yang kedua kita
berbicara seputar tips-tips. Nah, ini nih yang perlu pelajaran kedua yang akan kita catat, tips agar tetap terjaga stamina di bulan suci Ramadan. Nah, apalagi nih di pertengahan nih, teman-teman. Nah, misalnya kayak Pak Wahyu, mungkin dia minum teh telur malam-malam, atau mungkin Pak Anggi ini dia bandrek campur jus pinang ya. Nanti kita tanyakan. Nah, sekarang kita beralih dulu kepada Dek Wahyu. Nah, tips apa aja nih yang sampai saat ini Dek Wahyu pegang selain mindset tadi kan? Nah, apa aja tips? Mungkin membaca Al-Quran dengan hari ini aku harus 1 juz selesai, besok 1 juz lagi. Atau mungkin bagaimana tips untuk tetap menjaga stamina dan juga semangat dalam menjalani ibadah puasa ini gimana nih? Ya kalau saya Pak, yang dari pertama itu soal dari makanan ya. Makanan. Pastinya makanan. Saya tetap makan buah. Makan buah, nah Kurma. catat kurma. Dan juga pastinya banyak minum air putih. Banyak minum air putih. Nah itu tuh teman-teman, ayah bunda juga buah-buahan yang mengandung serat ya Pak Wahyu ya. Kemudian kurma. Nah kurma ini juga sangat tinggi sekali proteinnya dan juga vitaminnya. Kemudian air putih, nah untuk menetralisir tubuh dari dehidrasi Pak ya, karena seharian kan kita nggak minum. Ada lagi Pak ya setelah itu selain daripada minum air putih sama makan buah tadi? Mungkin dari kegiatan ya Pak. Kegiatan mungkin saya untuk sekarang ini ya Pak, saya pengennya di puasa kali ini saya bisa mungkin lebih bertakwa lah. Lebih beribadahnya lebih apa gitu Pak. Lebih khusyuk gitu ya maksudnya. Nah, jadi Dek Wahyu ini untuk salah satu mengisi kegiatannya itu memfokuskan diri kepada ibadah ya Pak Wahyu ya. Kira-kira itu satu hari itu sholatnya berapa kali Pak Wahyu? Maksudnya sholat sunatnya ada sholat duha, sholat tadi kan orientasinya kan menjaga ketakwaan ya di bulan suci Ramadan ini. Itu kalau sholat sunatnya sholat sunat apa aja tuh yang dijalanin tuh? Masih tarawih aja. Masih tarawih aja. Tapi itu ada bolong-bolongnya itu. Masih ada bolong-bolong. Masih ada bolong-bolong juga. Itu kan cita-cita. Cita-cita. Pengennya gitu. Jadi gantung harapan ke depan. Harapan ke depan. Jadi gantungkanlah cita-cita itu di langit ketujuh. Kalaupun nggak sampai mentok-mentok langit ke-1, langit kedua dapatlah Pak Wahyu ya. Nah, itu tadi target sholat duha, sholat tahajud, sholat witir, tapi meskipun ada sholat taraweh terlaksananya bolong-bolong lah, yang jelas niat itu kan sudah ada kan, lebih baik lagi Pak Wahyu ya. Nah itu, jadi yang pelajaran yang kita dapatkan dari Pak Wahyu ini selain dari segi makanan ya yang mendukung kita ini untuk tetap berstamina dalam menjalani ibadah puasa, itu target beribadah ketakwaan. Nah ini yang tidak semua orang punya, meskipun beliau sholat tarawehnya seminggu itu kira-kira berapa kali Pak? Seminggu Pak? Ya. Masih terjaga lah Pak. Mungkin bolongnya 1 kali. 1 kali. Nah, tapi itu udah luar biasa sekali itu Dek Wahyu. Satu minggu itu cuma bolong 1 hari 2 hari itu luar biasa banget Pak. Karena sholat tarawih itu kan ada yang sampai 12 rakaat gitu kan. Nah sekarang kita beralih ke Dek Rifni. Nah ini karena Dek Rifni ini mungkin punya tips-tips untuk menjaga Ramadan ini, menjalani aktivitas dengan tetap semangat ini apa? Bisa diceritakan Dek Rifni? Kalau saya pribadi itu menjaga pola tidur ya Pak ya. Pola tidur, nah ini dia pola tidur. Terus? Semisal di waktu sahur itu minum suplemen atau vitamin untuk menjaga stamina nanti di siang hari, karena kan siang hari pastinya capek, panas. Gitu kan. Iya benar-benar. Kayak lemas gitu. Lemas gitu ya. Minum vitamin atau suplemen. Suplemen untuk nambah booster. Ya. Nah kalau yang dari sini ini itu dengan menjaga pola makan ya. Kemudian minum vitamin biar tetap terjaga staminanya, biar nggak lemah, biar nggak lesu. Dan juga kalau misalnya dari segi kegiatan ada nggak itu untuk mengisi kegiatan tadi itu, menunjang biar tetap semangat. Contoh kalau misalnya tadi Dek Wahyu tadi kan dia punya orientasi untuk menjaga ketakwaan dan juga ibadah itu dimaksimalkan. Nah kalau Rifni sendiri bagaimana? Sama Pak, memaksimalkan ibadah karena kan bulan puasa hanya sekali setahun. Nah, sekali setahun. Sebisa mungkin
kita nggak tahu bulan puasa ke depan apakah berjumpa lagi. Masya Allah. Selain itu, bulan Nah, puasa betul, ini betul, memaksimalkan betul. ibadah yang bisa kita kerjakan. Maksimalkan ibadah kita kerjakan. Nah, contohnya itu apa tuh dari sini? Mungkin dari sini satu hari menghafal 5 ayat mungkin ya. Nah, bisa diceritakan itu apa saja bentuk daripada menjaga ibadah tadi itu? Seperti sholat duha ya Pak. Sholat ya. duha, Masya Allah. Sholat duha. Setelah sholat duha, membaca Al-Quran sekitar 1 halaman. 1 halaman. Setiap selesai sholat atau Iya. selama sehari? Setiap selesai sholat Pak. Setiap selesai sholat. sunnah Iya, maupun iya, wajib. iya, wajib. Nah, berarti sekarang ini untuk sampai saat ini itu sholat duhanya bolong terus atau cuman satu-satu bolongnya? Terlaksana terus ya sholat duhanya? Bolongnya pasti ada. Bolongnya banyak, Enggak juga. oh enggak juga ya. Tapi pasti ada. Tapi pasti ada. Tapi itu udah sangat memotivasi sekali ya teman-teman ayah bunda tadi dari Rifni tadi untuk membaca minimal kalau misalkan kita nggak rajin-rajin amat setelah selesai sholat itu 2-3 ayat lah gitu kan jadi baca. Ada lagi yang lain kira-kira mungkin seperti dari Rifni membuat catatan amaliyah kemudian itu membaca buku lebih banyak lagi atau bagaimana? Karena saya perempuan jadi mungkin lebih memaksimalkan ke situ aja Pak. Lebih memaksimalkan ke sana. Oh, betul. Jadi Masak. orientasinya beliau ini lebih ke membantu orang tua di dapur ya maksudnya, membantu orang tua di dapur. Tadi kita udah tanya seputar tips untuk menjaga kebugaran dan juga menjaga stamina. Lebih tepatnya untuk tetap semangat ya kepada Dek Wahyu tadi udah disampaikan bahwasanya dengan mengkonsumsi buah-buahan yang berserat, kurma salah satunya dan juga memperbanyak minum air putih ya Wahyu. Nah itu perlu kita catat dan jadi pembelajaran buat kita. Kemudian dari Dek Rifni tadi juga ada disampaikan mengatur pola tidur ya Dek Rifni ya. Nah pola tidur karena tidur malam itu kan tidak bisa digantikan. Nah beda dengan tidur siang. Kemudian dengan minum suplemen vitamin. Nah sekarang nih kita tanyakan kepada adinda kita yang terakhir ini, Dek Anggi Pratama. Nah kalau untuk Dek Anggi sendiri itu untuk menambah stamina atau biar tetap fit lah gitu kan dalam menjalani hari-hari di bulan suci Ramadan, apalagi kita kan di pertengahan nih menuju di akhirnya, itu apa kira-kira tipsnya? Mungkin bisa diceritakan. Tipsnya kadang sebelum sahur, kadang saya memperbanyak minum. Perbanyak minum sebelum sahur. Nah, Kadang minum madu, Pak. minum madu. Nah, itu madunya itu minumnya pakai air hangat atau gimana? Pakai air hangat, Pak. Pakai air hangat. Iya. Terus campur apa? Campur jeruk juga, Pak. Campur jeruk. Iya. Oh, madu hangat tapi jeruk. Berarti jeruk madu lah tiba Iya, Pak, gitu jeruk kan. madu, Pak. Nah, terus kemudian untuk suplemen ada? Suplemen kadang nggak ada, Pak. Oh, nggak ada. Iya, Pak. Terus untuk menjaga stamina itu penunjangnya apa sih? Mungkin di situ Kadang penunjangnya, Pak, kadang nasi lah, Pak. nasi. Iya, Pak. nasi ini, oh jadi nasi itu kan memang udah makanan pokok kita nih. Mungkin nasi itu kita makan dengan contoh kalau saya pribadi sih lebih banyak ke vegetarian ya, nasi sama vegetarian. Iya. Jadi kalau daging-daging itu ayam itu dikurangin gitu. Kalau saya pribadi sih, nah kalau Dewa Yu ini Dek Anggi maksud saya itu seperti apa tuh nasi ini makannya? Nasinya, Pak. Iya. Kadang memperbanyak nasi, Pak. Banyak nasi. Nah nasi itu dia diapain? Nasi goreng kah? Nah, Oh, enggak, Pak. Kadang Terus? nasi dicampur ikan lah, Pak. oh nasi campur Kadang ikan, campur sayur. sayur gitu. Itulah, Pak, kadang. Itu aja Iya, kadang-kadang tuh. Tuh, tapi kalau misalnya buka puasa nanti langsung makanan berat gitu ya. Iya, Pak. Nah, kalau buka puasa itu makan apa aja tuh? Kalau buka puasa kadang nasi ramas, Pak. Nasi ramas, Iya, wah langsung langsung makanannya makanan berat ini ya. Iya, Wah, Pak. makan ramas. Karena di kos kan, Pak, nggak Ah. bisa kita masak di situ, Pak. Harus sistem beli lah, Pak. Memang Dek Anggi sendiri di kos ya? Iya, Pak, sendirian, Pak. Oh, ngontrak itu? Kos-kosan, Pak. Kos-kosan sendiri gitu.
makannya di dalam kos-kosan? Di dalam kos-kosan Pak makannya. Oh, untuk kegiatan nih. Nah, untuk kegiatan. Kalau tadi Dek Wahyu udah menceritakan dia punya target untuk bulan puasa ini fokus. Jadi artinya itu kegiatan lain itu agak dikesampingkan, jadi fokus beribadah. Nah, kalau yang dari Rifni tadi untuk menambah ibadah dengan sholat-sholat sunat tadi ya, sholat duha, dan gitu ada sholat witir juga dia. Nah, kalau di Anggi sendiri mungkin ada motivasi lain lah untuk menunjang aktivitas dan juga semangat dalam menjalani bulan puasa ini. Apa tuh kira-kira? Target saya sih Pak selama bulan puasa ini ingin biar puasa saya nggak bolong-bolong sih Pak. Biar puasa nggak bolong-bolong. Iya, Pak. Itu target saya pertama Pak. Itu aja tuh. Kadang Jadi udah sholat. berapa puasa? Hah? Jadi udah berapa puasa? Sebelumnya sih kadang bolong-bolong nggak puasa ya. Oh, bolong-bolong. Tapi kalau ada disuruh ceramah, kita nggak ceramah juga ya? Enggak Pak. Saya tidak baca. puasa itu wajib dong. Iya. Target saya sih Pak, harus full lah Pak selama bulan suci Ramadan ini Pak. Suci Ramadan ini. Jadi kalau dari De Anggi ini yang saya lihat tadi, yang kita lihat bersama, bahwasanya motivasi yang bisa kita ambil itu puasanya tetap dijaga. Iya betul gitu. Meskipun makan cuma dengan nasi dengan ikan aja ya Pak ya. Iya. Ya De Anggi ya. Cuman yang penting kan semangat kita dalam menjalani puasa itu tetap terjaga. Nah, oke teman-teman ayah bunda, tadi kita sudah mendengarkan sekilas tentang tips-tips untuk menjaga semangat ataupun kebugaran di dalam bulan puasa bersama adik-adik kita yang pernah mengabdikan dirinya di sekolah kita. Nah, ada juga kegiatan-kegiatan yang mungkin nanti bisa teman-teman atau ayah bunda tiru di luar, seperti kayak membagikan takjil tadi, atau bisa ngabuburit bersama teman-teman yang dilakukan Dek Rifni, Dek Wahyu, Dek Anggi tadi. Oke, cukup sekian pertemuan kita. Semoga ayah bunda dan sahabat semuanya sehat selalu. Dan jangan lupa tetap semangat dalam menjalani ibadah puasa. Kembali lagi nanti bersama kami di kesempatan kemudian di acara Ramadan Positif. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.